Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Kelas A. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Dakwah. Kelompok 3 yang beranggotakan sebagai berikut. Abdul Halim, Afif Nur Latifah, Afriani Awaliyah, Agus Fauzi, Alvin Muhammad, Alifia Nabila, Anggi Anggraini, Annisa Aprilianti, Azhar Ubaidillah, Azri Miftahuddin, Banafsa Safa, Dewi Sri Hardiani, Dinda Aisyah, dan juga Eka Astria Rustiani. Dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Enjang AS MAG MSI dan Bapak Ridwan Rustandi EskomI Emsos mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Miftahuddin dari kelompok 3 izin memaparkan materi tentang bagaimana kita menerapkan profesionalisme dalam berdakwah. Nah, sebelum kita jauh materi, menerapkan profesionalisme dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Miftahuddin, perwakilan dari kelompok 3 izin memaparkan materi tentang menerapkan profesionalisme dalam berdakwah. Sebelum kita bahas materinya lebih dalam, kita harus tahu nih, apa sih itu dakwah? Dan mungkin di sini teman-teman semua udah pada tahu, karena kita sudah belajar dari awal pertemuan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Dakwah. Yang tiada lain dan tiada bukan, bahwasanya dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang untuk lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dakwah ini adalah masdar dari kata kerja da'a yad'u, yang berarti itu ajakan, seruan, panggilan. Dan tujuan utama dalam berdakwah ini adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bagi kita di dunia dan di akhirat, sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor dakwah adalah dengan adanya subjek dakwah. Dalam hal ini, mubaligh menjadi salah satu subjek dakwah yang akan menjadi penyebab keberhasilan dalam berdakwah. Karena mubaligh merupakan aset umat, khususnya umat Islam. Mubaligh adalah generasi penerus risalah kenabian dan para rasul. Tanpa kehadiran mereka, pesan-pesan dakwah tidak akan sampai kepada kita sebagai masyarakatnya. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah yang hanya 23 tahun di fase Mekah dan juga Madinah pada dasarnya adalah karena didukung oleh profesionalisme yang beliau miliki, baik dalam merencanakan dakwah, melaksanakan, mengawasi, maupun sampai mengevaluasi dakwah tersebut. Nah, profesionalisme ini memiliki artian dengan sebutan mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi. Keberadaan peran profesionalisme ini sangat dibutuhkan, terutama seorang dai, seorang mubaligh. Seorang dai ketika hendak menyampaikan dakwahnya perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar dari mad'u, baik secara fisiologis maupun secara sosial. Jika profesionalisme ini diabaikan dalam aktivitas dakwah, tentu akan berefek pada keberlangsungan dakwah tersebut. Aktivitas dakwah ini akan mengalami penurunan. Dakwah akan ditinggalkan oleh umatnya, dan bahkan lebih jauhnya dakwah ini ataupun agamanya bakal menjadi tidak bisa berperan lagi dalam kehidupan bermasyarakat kalaulah sifat karakteristik profesionalisme ini diabaikan. Nah, dari pengertian tentang profesionalisme dakwah bisa kita lihat nih, satu sosok yakni Habib Rizik Syihab dapat kita simpulkan bahwa seorang dai itu harus memiliki lebih pengetahuannya dibanding dengan yang lainnya. Karena kemungkinannya untuk mengetahui itu lebih dulu dari apa yang telah dipelajari untuk didakwahkan kepada masyarakat.
Tentunya di sana banyak sekali ilmu yang harus dikuasai oleh seorang dai dalam mengatasi segala hal yang ada di masyarakatnya. Tentunya seperti apa yang telah disampaikan di atas. Banyak sekali macam-macam dan ilmu yang harus dikuasai. Nah, kita bisa belajar dari beberapa kasus beliau nih, dari Habib Rizik, yang belakangan ini diramaikan oleh media-media massa. Dari kasus pengumpulan massa ketika penjemputan beliau di bandara, ya kan, ketika beliau pulang ke Indonesia, atau bahkan saat pengumpulan massa saat acara maulid dan pernikahan putrinya. Kita bisa lihat profesionalisme beliau saat ada pemanggilan, ya kan, Polda Metro Jaya ke pengadilan, beliau datang atas dasar bertanggung jawab dengan apa yang telah mungkin bisa dibilang diperbuat oleh beliau, ataupun kepada satu hal yang bukan kehendak beliau juga. Gitu. Seperti pengumpulan massa saat penjemputan beliau, itu bukan kehendak beliau. Nah, profesionalisme dalam berdakwah yang Nabi ajarkan, teman-teman semua, yakni meliputi 4 hal. Yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat tentunya fatonah. Sidik adalah selalu berkata benar, jujur. Rasulullah SAW bahkan mendapat gelar Al-Amin sebagai orang yang terpercaya paling jujur dalam sebuah perkataan dan perbuatannya. Makanya penting nih bagi seorang dai memiliki sifat sidik ini, ya kan? Dan sebuah kemustahilan jika keturunannya mengungkap atau berkata bohong kepada seluruh umat yang beliau dakwahi. Gitu. Itu yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nabi ini zaman dulu sangatlah dipercaya oleh umat, baik umat Islam ataupun non-Islam kala itu, untuk memegang suatu urusan umat dari hal sepele sampai hal-hal yang gede. Dan sifat ini turun kepada keturunannya. Sebagai anak cicit beliau, ya kan, gak mungkin, mustahil anak cicit beliau tuh tidak amanah. Nah, selain sidik dan amanah, yang ketiga ada tabligh, yakni seorang yang komunikatif, sang ahli public speaking, public speaker yang handal. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya khalaqal insana wa 'allamahul bayan dalam surat Ar-Rahman. Allah yang telah menciptakan manusia yang dimana dia tuh pandai berbicara. Dan faktanya bisa kita lihat teman-teman semua. Ketika Habib Rizik berorasi, menyuarakan kebenaran, banyak pihak yang ikut andil di belakangnya. Dari rakyat sampai ulama, ketika beliau berbicara, hati kita bisa menggema, ya kan? Berdecak kagum dan haru karena keikhlasan dan semangat beliau dalam berjuang membela kebenaran. Komunikatif, luar biasa, sang ahli public speaking. Selain sidik, amanah, tabligh, yang keempat, fatonah, cerdas. Dalam menghadapi segala cacian, hinaan, fitnah dari pihak manapun, Rasul pun dari sejak dulu cerdas, memfilter itu semua. Dan ini dibuktikan oleh keturunannya, sang Habib Rizik, ya kan? Dalam menghadapi segala cacian, hinaan, fitnah dari pihak manapun yang tak bertanggung jawab, ataupun pihak-pihak yang tidak menginginkan umat ini, bangsa ini bersatu. Mereka hanya ingin bangsa ini terpecah belah, hancur, rusak, ya kan? Tapi lihat profesionalisme beliau, tetap nomor 1. Keempat sifat ini sudah dimiliki oleh beliau, oleh Habib Rizik Syihab. Akan tetapi kasus-kasus yang terlalu dibesar-besarkan secara berlebih-lebihan, media-media yang menggiring opini masyarakat bahwa nah betul nih orangnya harus ditangkap, nah betul nih orangnya harus dipenjara, nah dia nih yang meresahkan masyarakat, dan apapun tudingan dan tuduhan buruk lainnya terhadap beliau, Habib Rizik, itu semua dilebih-lebihkan untuk merusak citra seorang Habib di mata masyarakat. Kita bisa lihat, apakah Habib marah? Apakah Habib dengki? Apakah Habib dendam? Enggak saudara. Justru Habib tetap profesional, datang ke pengadilan, tanggung jawab. Bahkan beliau mendoakan kebaikan untuk kita semua dan untuk pihak yang telah menghinakannya. Kenapa? Karena beliau tahu nih. Dan beliau kenapa nggak marah? Kenapa nggak dengki? Kenapa nggak dendam? Karena beliau tahu bahwa pihak yang menghinakan beliau, mereka adalah pihak-pihak yang belum paham tentang arti makna
persatuan. Itu dia. Makanya beliau tetap profesional. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mewakili materi tentang menerapkan profesionalisme dalam berdakwah. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.